Selamat malam, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan di kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun pembelajaran 2019-2020. Yang pertama, bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas. Pendidikan tersebut secara formal diperoleh di sekolah. Sekolah menjadi tempat bagi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan membentuk karakter. Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagai contoh, berdasarkan analisis penulis di SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe, bahwa masih banyak tenaga pengajar yang menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi dan siswa banyak pasif dalam belajar. Ternyata dilihat dari hasil ujian semester tahun pembelajaran 2019-2020, terkhusus untuk mata pelajaran matematika masih di bawah KKM yang ditetapkan sekolah. Untuk mengatasi maksimalnya hasil belajar siswa, penulis mencoba membuat sebuah gagasan peneliti tindakan kelas menggunakan satu model pembelajaran yang dapat memaksimalkan pembelajaran, melibatkan siswa secara aktif, menimbulkan motivasi, minat, kerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur, dan saling berinteraksi dengan sesama secara aktif dan efektif. Salah satu model pembelajaran yang dapat memenuhi hal tersebut adalah model pembelajaran kooperatif dengan tipe snowball throwing. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Sekolah kurang menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Guru menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang ketiga, guru kurang membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang keempat, siswa kurang aktif dalam belajar. Yang kelima, siswa menganggap matematika sulit. Dan yang keenam, siswa kurang berani bertanya. C. Batasan masalah. Mengingat luasnya masalah yang hendak diteliti, keterbatasan kemampuan peneliti, maka hal-hal dibatasi adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan di kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun pembelajaran 2019-2020. Yang kedua, apakah model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan di kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun pembelajaran 2019-2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan di kelas 5 SD Negeri 10 18 Kecamatan Namorambe tahun pembelajaran 2019-2020. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan di kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun 2019-2020. F. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini sebagai berikut. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai evaluasi diagnostik dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar dan meningkatkan mutu sekolah. Bagi guru dapat digunakan sebagai salah satu contoh alternatif bahwa model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat digunakan dalam menjalankan mengajarkan materi pecahan
dan bahan referensi dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa, khususnya dalam mempelajari materi pecahan. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menghilangkan anggapan bahwa belajar matematika itu sulit dan membosankan, serta memberikan variasi belajar kepada siswa dalam memahami pembelajaran matematika, khususnya pada materi pecahan. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kerangka teoritis. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu interaksi antar individu dengan lingkungan yang dapat diamati. Dalam proses interaksi itu terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku dan sikap yang merupakan hasil pengalaman. Sesuai dengan pendapat Ahmad Sabri yang menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan pelatihan. 2. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah akibat yang timbul dari akibat belajar seseorang yang mengakibatkan terjadinya perubahan kemampuan. Sejalan dengan pendapat Bloom diikuti oleh Agus Suprijono 2010 halaman 6 menyatakan bahwa hasil belajar adalah mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah mengetahui, memahami, menerapkan, merencanakan, dan mengevaluasi. Domain efektif adalah menerima, merespon, menilai, dan mengorganisasi. 3. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar adalah 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor instrumental, 3. Kondisi psikologis, 4. Kondisi psikologis yang meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. 4. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa terdidik. Siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang praktik-praktik kependidikan mereka, pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut. C. Situasi di mana situasi tersebut dilaksanakan. 5. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini digunakan guru dalam mengorganisasikan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. 6. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. Model ini memperbolehkan pertukaran ide dan pemikiran ide sendiri dalam suasana tidak terancam sesuai dengan falsafah konstruktivisme. 7. Model pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing berasal dari dua kata yaitu snowball dan throwing. Kata snowball berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar. Jadi snowball throwing adalah melempar bola salju. Model pembelajaran snowball throwing merupakan pengembangan dari model pembelajaran diskusi dan dari model pembelajaran kooperatif. Dengan penerapan model ini, diskusi kelompok dan interaksi antar siswa dari kelompok berbeda memungkinkan terjadinya saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul selama diskusi berlangsung secara lebih interaktif dan menyenangkan. 8. Penelitian tindakan kelas. PTK adalah tindakan nyata yang dilakukan guru dalam upaya memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Manfaat PTK adalah bagi guru, membantu guru memperbaiki pembelajaran. Bagi siswa, PTK memanfaatkan untuk meningkatkan proses hasil belajar. Bagi sekolah, PTK membantu sekolah untuk perkembangan karena adanya peningkatan kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. 10. Tujuan penelitian tindakan kelas yaitu memecahkan permasalahan yang nyata di dalam kelas.
2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. 4. Sebagai alat training in service. 5. Sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan. 6. Peningkatan mutu hasil belajar. 7. Meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. 8. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. 11. Kelebihan dan kelemahan PTK. Kelebihan PTK adalah kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa memiliki. Kelemahan PTK yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada guru. 2. Berkenaan waktu, karena PTK memerlukan komitmen dan penelitian yang terlibat dalam proses langsung. 12. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi, di mana kedua bagian angka ini dipisahkan dengan simbol garis miring. Format penulisan bilangan pecahan adalah sebagai berikut: A per B, di mana A adalah bilangan dan B adalah pembagi. Format penulisan ini menggunakan tanda garis bawah. Contohnya adalah 3/1/5. B. Kerangka berpikir. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara berargumentasi, memberi kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tingkat pemahaman dan penguasaan siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran masih tergolong rendah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, namun dapat melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun pembelajaran 2019-2020. Bab 3. Metode penelitian. A. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 1803 Jalan Namorambe Sembahe, Dusun 2, Desa Namo Pinang, Kecamatan Namorambe. B. Subjek dan objektivitas penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 10 1803 Kecamatan Namorambe tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 31 orang dengan perincian laki-laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Objek penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Desain penelitian. Penelitian ini dilaksanakan beberapa tahap, yaitu 2 siklus: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Desain ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan model siklus 2 siklus. E. Prosedur penelitian yang terdiri dari 1 perencanaan, 2 pelaksanaan tindakan, 3 pengamatan, 4 refleksi. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan penelitian ini yaitu menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data. A. Penilaian untuk aktivitas guru. Untuk menilai aktivitas guru selama proses digunakan rumus sebagai berikut. Dan penilaian aktivitas untuk siswa digunakan rumus sebagai berikut. 2. Hasil belajar. A. Ketuntasan individu. Ketuntasan nilai rata-rata siswa secara individu jika mencapai KKM dapat ditentukan sekolah. Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa secara individu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B. Ketuntasan klasikal. Untuk mengetahui rata-rata siswa klasikal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C. Rata-rata hasil belajar siswa. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.